Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran murai batu, yang mana di kandang sebelah ini ada suatu masalah, yaitu murai batunya stop produksi setelah kemarin mungkin stres ya. Nah, jadi di sini sebelumnya ini saya mau jelasin di kandang aviari dulu. Di sini cibleknya udah terbang ya, ini udah kosong tuh. Tapi nggak tahu sampai sekarang udah 3 hari ini saya nggak ketemu. Apakah wujudnya masih ada? Apakah sudah tidak ada? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan ya, karena saya mau lihat juga di sini udah lumayan rimbun. Ya, yang bawa-bawa sini ini rimbun, jadi nggak kelihatan ya. Entah dia masih di sini, tapi dari ciri-cirinya indukannya itu selalu ribut. Nah, menandakan itu ada anakan yang dilindunginya. Ya. Nah, begitu juga di sini ada murai batu. Ya, murai batunya walaupun seperti itu tuh bapakannya. Tuh ekornya ya, tapi alhamdulillahnya di sini. Nah, ini ada indukannya ya. Ada indukannya, itu lagi ada anaknya ya, 3 ekor. Nah, indukannya seperti ini nih, teman-teman. Nah, nih sebenarnya kalau indukan murai batu dalam kondisi stabil ya, walaupun bulunya jelek, insya Allah dia akan tetap produksi juga dengan baik ya, teman-teman sekalian. Nah, makanya kadang kita itu tertipu dengan murai batu yang fisiknya bagus ya, tubuhnya ataupun bulunya bagus kelihatannya ya, tapi produksinya nggak lancar ya. Nah, seperti yang mau kita bahas pada saat sekarang ini ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi di kandang sini nih kaisar ya, ini kaisar. Nah, jadi saya jelaskan dulu permasalahannya. Ini sengaja nggak saya kasih jangkrik tadinya, karena memang jadwalnya kita angkat ya, angkat dulu tuh. Itu papakan itu selalu ngerayu ya, tapi betinanya masih belum mau ya. Nah, biasanya itu tanda-tanda bisa 2 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi karena indukan stres ya. Stresnya kenapa, Bang? Nah, stresnya itu karena kemarin kandang ini diobrak-abrik sama tikus ya. Nah, mulai dari anakannya, kemudian dari yang sudah terbang maupun yang baru di dalam glodok, itu semua diobrak-abrik sama si tikus ya. Bahkan sampai makanannya juga dihabiskan terus ya, sehingga si murai batu ini kesulitan untuk memberi pakan kepada anakannya ya. Makanya anakan yang kemarin itu banyak yang kurus-kurus ya, nyilet. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, ini mau kita selesaikan masalahnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, yaitu bisa saja posisi indukan sekarang ini kegemukan ya. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena mungkin kemarin saya jor, karena dia sering kehabisan pakan, saya jor terus sehingga tubuhnya menjadi gemuk. Dan ditambah lagi dia tidak melakukan aktivitas yang rutin ya, seperti ngeram ya. Kalau ngeram itu sebenarnya dia menstabilkan tubuhnya loh, teman-teman sekalian. Kalau dia sering ngeram, produksi lancar, kemudian gerak aktif, punya anakan, bolak-balik ngasuh anakan, itu salah satu kunci supaya murai batu juga tidak kegemukan ya, stabil tubuhnya. Seperti kandang sebelah yang kita lihat tadi ya. Bisa teman-teman lihat, papakan indukan ekornya udah pada patah, tapi produksi masih lancar. Itu tadi ketutup indukannya. Saya mau memperlihatkan anakannya. Anakannya itu telur 3 atas 3. Dengan kondisi yang seperti itu, anakan juga sehat, alhamdulillah. Nah, itu teman-teman sekalian yang perlu saya sampaikan. Bahwasanya jangan terkecoh dengan kondisi indukan yang seperti ini ya. Nih kelihatannya bagus, tapi kita ngeluh-ngeluh, kenapa ini nggak produksi ya? Karena ada satu masalah ya. Nah, masalahnya itu banyak ya. Kita nggak bisa memprediksi langsung, oh ini sakitnya ini, oh ini penyebabnya ini, bukan. Tapi kita harus cari tahu dulu. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini sebenarnya ada telur ya.
yang telurnya di sini saya curigai itu sudah tidak di ramin lagi ataupun sudah tidak diurus lagi. Nah, kelihatannya dari telurnya ini dingin. Ciri-cirinya ini dingin terus dimasukkan ke dalam. Nah, itu kayak agak agak dipadatkan ke dalam nih. Nah, jadi kalau kita angkat ini kayak ada lubang dari bekas telurnya tadi. Ini udah dingin. Nah, kalau dari telurnya ini berat. Nah, saya rasa ini adalah telur peninggalan pada saat kemarin dia stres. Nah, ini kalau kita lihat, nah, ini ngisi loh teman-teman sekalian. Ini gelap loh. Nah, cuman nggak bisa kalian di kamera ya. Cuman di center ini kelihatan dia ini merah, kemudian gelap. Nah, itu menandakan telur ini tinggal menghitung hari untuk menetas. Ya, kemungkinan kalau seharusnya ini sekitar 2-3 hari ini udah netas. Seharusnya. Tapi ini kondisi sudah dingin, menandakan telur ini sudah tidak dirawat lagi. Nah, firasat saya ini adalah kemarin kan dia sempat produksi dan ada anakannya 1 ekor. Ya. Nah, anakan yang 1 ekor itu hilang dimakan tikus. Nah, kemungkinan setelah itu ini nggak diurus lagi sehingga ini nggak mentas. Ya. Nah, itulah parahnya tikus ya teman-teman sekalian. Ini sebenarnya bisa saja kalau mau kita buktikan ya, ini ada anakannya di dalam ini. Ataupun kalau nggak ada anakan, ini udah berupa cairan karena kan udah mati kan. Ya, akhirnya dia mencair tapi menjadi segumpalan segumpalan daging yang udah membusuk. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, tapi nggak perlu lah ya. Ini udah tahu kok. Nah, itu induk bapakannya masih berusaha untuk mengajak betina ini produksi. Nah, cuma di sini saya tuh mau nangkap ya supaya jelas apa permasalahannya. Jadi opsinya 2 ya teman-teman sekalian. Kalau kita tangkap kondisi tubuhnya stabil, ya, tidak ada tanda-tanda ngelemak ataupun nyilet, ataupun tidak ada tanda-tanda mau ganti bulu, kemungkinan indukan ini sedang stres ya. Karena apa? Karena kemarin diacak-acaknya, karena dia kemarin sempat juga bertelur di sini, diacak-acak sama tikus, pindah, diacak-acak lagi sama tikus sampai anakannya yang dimakan. Nah, kemungkinan itu permasalahannya. Mungkin pada saat dia lagi ngeram ada tikus masuk ke dalam glodoknya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kenapa jantan tidak stres? Ya karena jantan tugasnya menunggu di luar. Ya, dia tidak tahu dan tidak merasakan kondisi tersebut. Ya, sehingga pejantan masih seperti biasa aja ya. Ya seperti pada umumnya yang udah masanya kawin lagi ya kawin lagi kan gitu. Tuh, contohnya dia masih ngerayu. Nah, itu teman-teman sekalian. Maka dari itu kuncinya adalah kita tangkap indukannya. Ya. Nah, kalau dia memang ngelemak nanti kita tangkap, berarti penyakitnya adalah ngelemak itu tadi. Nah, bagaimana caranya? Penanganannya ya kita tangkap beberapa hari, kita taruh di kandang harian beberapa hari sampai benar-benar tubuhnya itu kembali stabil ya. Nah, melihat stabil atau tidaknya nanti akan kita lihatkan di video. Oke, sekarang kita akan tangkap terlebih dahulu indukan dan bapakan ini ya. Tapi saya nangkapnya pakai semprot ya. Jadi nggak bisa saya sambil video. Oke teman-teman sekalian, saya jeda dulu. Nah, ini teman-teman, ini bapakannya tadi lagi ngerongkrong di dalam, langsung saya tangkap ya. Jadi sebenarnya bahaya, cuma insya Allah nggak apa-apa lah ya. Nah, ini ngelemak. Tuh, lemaknya besar ya teman-teman sekalian. Tapi ini lemaknya kayak lemak lama ya. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah kalau lemak seperti ini. Yang jadi masalah itu adalah lemak basah itu. Kemudian juga dia besarnya besar banget, sehingga membuat murai batu itu malas untuk bergerak. Nah, ini dia masih aktif, itu jadi nggak masalah ya. Apalagi kalau jantan itu kan dia ngurus anakan aktif ya. Nah, sebenarnya lemak seperti ini masih bisa dimaklumi, tapi tetap diwaspadai ya, karena seakan-akan bisa saja dia berubah. Nah, sekarang kuncinya di indukannya. Sekarang kita tangkap yang indukannya lagi ya. Oke teman-teman sekalian, ini udah kita dapatkan untuk yang betinanya ya. Dan sudah saya cek, ternyata
dia memang sedikit nyilet ya, sedikit nyilet, maaf, sedikit ngelemak maksud saya. Nah, cuma di sini sebenarnya nggak jadi masalah. Coba kita lihat ya, tipis banget ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya indukan ini masih tahap transisi ya teman-teman sekalian, transisi dari stres. Nah, sehingga makanya adanya jeda dalam produksinya. Ini bapakannya tadi ya, Kaisar. Nah, ini kita masukkan dulu di sini. Nah, untuk penanganannya seperti apa? Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk penanganannya masih tetap kita cabut dulu ya teman-teman sekalian. Fungsinya adalah untuk menghilangkan stresnya dulu ya, bukan menghilangkan stresnya tapi menghilangkan ingatan dia tentang masalah yang terjadi ya. Dengan apa kita buat masalah baru ya? Masalah barunya seperti apa? Yaitu dengan mencabut dia ya, sehingga dia akan lupa dengan kejadian yang di dalam tadi, sehingga dia sedang memikirkan keadaan dia sekarang ya, karena dia udah berubah tempat. Nah, jadi kemungkinan ini akan saya cabut sekitar 3 sampai 1 minggu. Maksudnya 3 hari sampai 1 minggu ya. Nah, disitulah nanti akan kita lihat ada perubahan apa terhadap murai batu ini. Dan saya akan lihat apakah ada tanda-tanda dia ganti bulu ya. Nah, ya mudah-mudahan aja belum ya, karena sayang sekali kalau dia ganti bulu, otomatis produksi akan terhambat ya. Nah, jadi nggak lama juga saya cabutnya. Kenapa nggak lama-lama? Karena yang pertama, kalau kita cabut yang lama-lama, bisa saja dia menjadi berubah pola makannya sehingga dia ganti bulu. Nah, itulah yang terjadi teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk sekarang kita akan cabut, kita akan rubah situasinya, pola pakan juga kita rubah untuk menghilangkan lemaknya yang ada sedikit ini. Mungkin bisa saja juga karena lemak yang sedikit inilah dia menjadi stop produksi. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Kita akan lihat bagaimana nanti ya, ikuti terus video ini, channel ini juga, subscribe supaya teman-teman bisa belajar bersama dan melihat perkembangan murai batu yang ada di kandang tangkaran Kobe BF ini. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.